Selamat datang di channel kita Cari.id. dan kali ini kita mau datang ke salah satu tempat rumah bisnis anak muda yang dia itu hasilnya udah jutaan rupiah. Wow, sukses banget nih pasti. Sukses banget dong. Dia punya toko sendiri Di mana? di Singaraja, Bali. Jadi kalau kalian misalnya tiba-tiba jatuh di Bali, wah, terus nemu toko, nah itu tokonya dia. Wow. Saking terkenal ya di Singaraja, saking terkenal ya. Singaraja. Pasti orang banyak banget yang tahu toko ini. Dia itu baru lulus, dia melawan kodratnya dia. Woi, kontrak menjadi apa? Dia yang jelas bukan kodrat ini ya. Woi, kontrak apaan tuh? Beda lagi. Serem banget. Pak Bail itu. Oke, Pak Bail. Oke. Jadi dia itu masih muda, Ya. dia itu cewek pula. Cewek. Tidak Wow. seperti kita yang katanya cowok-cowok harus ya kan besok menjadi kepala rumah tangga. Woi, harus tapi berpenghasilan tinggi. oh ini maksudnya yang melawan kontrak ya? Dia cewek, Tapi dia kerja keras. Kerja keras. Wah, Wah, sayangnya ini dia udah jutaan rupiah gara-gara punya bisnis yang satu ini nih. apa tuh? Jualan bunga. Jualan bunga. Jualan Bunganya bunga kayak gimana? buat buket. Bunganya kayak gimana? Bunganya ya kayak gini. Apa canang? Bukan. Oh, bukan canang. Canang yang gini. Oh, canang Ini seperti ini. beda lagi. Oke. Berarti pasti menginspirasi banget dong. Menginspirasi banget. Jadi untuk itu kita mau datang ke sana, kita mau sidak bisnisnya dia seperti apa karena kita lagi ada di sini. Sidak bisnis. Let's go. Hai guys, jadi buat lu semua nih yang lagi nontonin video kita kali ini, rebahan dan tidur selama 8 jam itu emang sehat. Tapi kalau seharian penuh sambil scroll media sosial terus, nah itu perlu nasihat. Kali ini kita mau on the way ke Jalan Dewi Sartika Selatan depan kantor statistik Buleleng, Bali. Tujuan kita kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah Aneka Bukit and Gift Singaraja. So, kita udah sampai. Yo, sekarang kita udah nyampe di Aneka Bukit and Gift Singaraja. Dan sekarang kita mau langsung cari owner biar kita bisa tahu kira-kira berapa sih penghasilannya per hari, per bulan, per minggu, Per hari, per jam. bersetan dengan semua ini. Dan udah pasti banget, owner ini bakal menginspirasi kalian. Dan maka dari itu kita langsung check it out buat masuk ke dalam. So, let's go. Yes, kali ini kita udah ada di Aneka Bukit and Gift Singaraja bersama langsung narasumber kita hari ini ada Eka sebagai owner dan pemilik toko yang satu ini nih. Jadi sebelum kita tanya-tanya bareng sama Mbak Eka, kita mau tes bareng 10 pertanyaan umum. So, let's go. Yes, kali ini kita udah ada di Aneka Bukit and Gift Singaraja bersama langsung narasumber. Pasangan mapan nggak terlalu ganteng atau miskin tapi ganteng? Mapan nggak terlalu ganteng. Pilih bisnis atau gelar sarjana? Bisnis. Kaya atau berkecukupan? Berkecukupan. Menikah di usia berapa? 27. Anak banyak pendidikan standar atau aturan KB tapi mapan? Aturan KB tapi mapan. Menghargai waktu atau memuja penghasilan? Menghargai waktu. Kalau kembali ke masa lalu, apa yang ingin kakak ubah? Tidak ingin kembali ke masa lalu. Kalau sudah menikah, mau punya anak berapa? 4. Rumah mewah atau investasi banyak? Investasi banyak. Yes, itu dia tadi 10 pertanyaan umum yang udah kita tanyain bareng Kak Eka selaku pemilik dari Aneka Bukit and Gift Singaraja. Nah, sekarang kita mau tahu lebih dalam lagi tentang Kak Eka gitu kan. Iya. Biar nggak 10 pertanyaan tadi, kayak 10 pertanyaan namanya ujian. Iya, kan bukan ujian dong, bukan. Iya, Ya, makanya tak biar kenal, nggak tak ujian. sayang. Iya, tak kenal maka tak kenalan sih. Nah, kita udah kenal nih. Berarti kakak sayang aku. Habis sayang hilang. Iya, habis sayang hilang. Cie, korban. Siapa tuh yang habis sayang langsung hilang. Kita maka tanyain tadi. Jadi kita langsung yang pertama aja. Go Dan. Tadi kan kakak bilang kalau nggak kenal maka nggak sayang. Ah. Jadi kita emang harus kenal dulu baru kita bisa sayang. Sama kayak misalkan kita ngomongin tentang bisnis yang kakak garap sekarang. Nah, kapan kakak kenal sama bisnis ini sih kak? Kenapa akhirnya bisa ke bunga gitu? Kenapa nggak ke daun gitu? Kenapa nggak daun gitu? Kenapa juga harus namanya buket and Nah, gift? kenapa buket and Kenapa gift? bukan karangan bunga ya? Iya, Iya. kan Bunga bunga juga. banyak cabang ya Iya, gitu iya. kan. Bukan pacar aja yang punya banyak cabang. Iya benar. Jadi di sana. Oke, dijawab nih. Oke. Oke, jadi awalnya itu kan emang suka bunga dari SMA tuh. Dari SMA tapi cuma di Valentine aja. Nah, kemudian pas mulai kuliah 2017 itu mulailah kayak jual buket nih. Tapi baru 1 orang 2 orang aja. Nggak mempromosikan tapi dimintain tolong untuk bikin. Nah, mulai 2019 itu mulai bikin buket kayak promosi. Jadi kenapa namanya dulu itu namanya bukan Aneka Buket, tapi Kas. Namanya Kuera Ananta Sanjiwani gitu. Tapi kayak nggak cocok nih kan, maknanya bagus tapi nggak cocok. Jadi kita cari yang simple. Oh ternyata karena kita jual banyak beraneka macam buket, jadi kenapa nggak namain Aneka Buket aja gitu.
gitu. Itu asal mula nama Anekanya itu sebenarnya dari Aneka Shop. Karena sebelum ke Buket itu pernah jualan online shop namanya Aneka Shop. Oh. Jadi mikirnya oh Aneka Buket. Atau ada kaitan sama nama sendiri gitu mungkin kan? Iya ya. Aneka gitu. Nama Iya. tengahnya gitu ya. Kayak aneka. Kayak aneka gitu kan. Maksudnya mager buat nama gitu kan. Aneka aja udah juara ada value-nya gitu. Nah sebenarnya awalnya itu emang ke Aneka karena beraneka macam gitu. Tapi setelah lama-lama kepikir kok ada kaitannya sama Eka Aneka gitu. AN atas nama Eka gitu aja. Ya gitu. Oh iya, AN betul. atas nama Eka gitu. Oh Ya gitu iya. maksudnya. Biasa- Aneka Iya, atas sekarang nama Eka. ke sana. Wah, amazing. Keren sih. Berarti nama itu ke apa namanya ya? Keluar gitu aja Kak ya? Nggak direncanain, nggak dicari filosofinya apa, pokoknya Waktu pengen itu, banget. karena waktu itu karena mikirnya ini beraneka macam gitu. Waktu bikin logo yang dulu nih Aneka Shop itu kan, ya jadi karena beraneka ragam, ya namanya Aneka Buket karena jualnya itu emang fokusnya di buket sama gitu. Dan buketnya itu kan segala macam bisa dibuketin. Dulu yang di Aneka Shop itu yang di shop apanya? Maksudnya yang dijual apa aja? Perlengkapan kayak perempuan ada alat tulis. Jadi kita tuh ngambil di toko Orange, dijual di sini. Oh. Ya perlengkapan kayak kebutuhan sehari-hari beraneka macam gitu. Random berarti. Mm. Nggak ada spesifikasinya apa, Iya. tergantung ordernya orang apa gitu ya. Bener. Nah, terus itu masih berjalan nggak sekarang? Atau memang Untuk Aneka fokusnya Shop ke itu, Aneka? ya Aneka Shop itu sekarang berubah jadi supplier gini. Ini baru planningnya ya, tapi udah ada beberapa produknya supplier perlengkapan buket. Oke, supaya perlengkapan Buket. Buket. Berarti cuma ruangnya dua nih. Baru Aneka Shop, terus Aneka Buket, terus ada bunga papan Singaraja, ada bunga foto Singaraja. Oke, kalau di total ya kan, misalnya kalau dalam dua bisnis itu mana sih penghasilan yang paling high gitu? Ya jelas di Aneka Buket. Kalau di sekarang Aneka nih, Buket. untuk sekarang ini, ya dari 2019 tuh di Aneka Buket. Dan 2020 di Aneka Buket kalau yang agak meningkat, Boomingnya kalau banget ya? 2019 di Aneka Shop. Oh, keren. Dan kita kok nyobain kan yuk? Ayo coba kita jual Jual, sana. iya, jual bunga tabur gitu dan. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Jual bunga tabur. Masih di jalan bunga soalnya. Iya, masih di jalan bunga juga. Harusnya bisa sukses tuh. Iya, bedanya ini buket, Iya. kita bunga tabur ya kan. Tapi mau semua hal bisa menghasilkan uang. Bener. Nah, itu juga kepentingan Kak. Enggak semua orang punya pola pikir semua hal bisa diuangkan. Iya, betul. Contoh dan Contoh apa nih? Contohnya gini, misalkan kemarin kan sempat ada yang bilang tuh, misalkan semua yang ada di lingkungan kita ini Hah? itu bisa menghasilkan uang. Lampu, ada orang kaya karena lampu kan. Iya, bener jual lampu. Terus anggap tuh kertas itu ada orang kaya karena kertas itu ada orang kaya karena kamera, ada orang kaya karena jual HP. Jadi semua hal itu bisa jadi uang. Iya, bener sih. Dan Mungkin- untuk kakak pas pertama kali kakak bikin ini, pasti kakak tahu dong bakal banyak banget ada saingan. Nah, untuk Aneka sendiri nih kak, apa sih yang kakak bikin biar Aneka ini beda dari yang lainnya gitu? Bikin beda dari yang lain. Ah, ah, ah. Jadi Aneka tuh ada revistonya. Wow. Jadi kayak kita tuh misalkan kadang orang tuh butuh dadakan nih kan, itu kita tuh ada revistonya gitu. Jadi nggak selalu harus order dulu gitu. Tapi kalau misalkan mau misalkan buket uang nih, ada kerangkanya kan yang di atas tuh. Ada kerangkanya, jadi kalau mau pakai itu bisa tinggal masukin duit sendiri gitu. Terus kerangkanya ini bisa dipakai lagi. Habis diambil uangnya, bisa dipakai lagi kerangkanya gitu. Oh, jadi bisa gimana? Recycle gitu ya? Ya bisa terus dipakai kapanpun Ya, gitu. selama masih bagus. Ya bener sih. Ya paling kalau misalkan kerangka itu paling kotor doang ya kan? Bisa Ya, bersihin. kalau yang premium bisa dibersihin bisa. hemat juga untuk pembeli kan. Iya hebat. Jadi yang beli misalnya dikasih uang kan. Ya udah. Habis itu dia diambil uangnya dikasih lagi. Uangnya diambil bukan dikasih. Nah, Kan hemat kan. untuk kaum yang Ngurus. pacaran tapi nggak punya modal itu sangat Bener. membantu sekali, bener nggak sih? Pacaran Cuma modal 100.000. Ah, 1.000. Bisa bunga, romantis, bisa hemat makan. Hemat. Iya, beli bunga yang isi kerangkanya di Aneka. Terus di tahun depan pacarnya ulang tahun lagi, tinggal cabut. Tinggal cabut, isi lagi. Iya, iya. Wah, sungguh beraneka ya imajinasi ini ya. Sangat beraneka banget sih. Dan terus kak, kalau misalkan saran kakak nih kak, soalnya aku punya temen yang dia tuh baru punya bisnis, tapi karena dia nggak tahan sama bisnisnya, artinya satu dia nggak ngerasa bisnis itu menguntungkan karena memang kalau kita baru mulai bisnis kan pasarnya sedikit, Pasarnya, iya, untungnya benar. pasti sedikit juga dong. Kita nggak benar. mungkin narik harga mahal-mahal. Ah, gitu benar, kan. benar. Nah dari kakak sendiri nih kak, untuk teman-teman aku yang kayak gitu tuh, apa saran kakak? Untuk Kalau bisa misalkan ngasih saran yang itu kan belum berani nih karena kan masih mencoba juga nih kan gitu. Tapi kalau dari
teman-teman yang udah berhasil tuh, yang udah punya bisnis besar-besar itu, intinya tuh sebenarnya fokus. Karena ada nih bisnis tuh kadang dia hype-nya itu baru di 10 tahun. Pernah nggak tahu kata-kata kalau kita tuh bisa menjadi ahli setelah percobaan 10.000 kali? Iya, benar. Iya, di mana ya? Ya, Di mana sih? Pernah sih. Itu Oh, kayak gini, kita tuh bakal menjadi ahli di bidang tertentu ketika kita udah nyoba 10.000 kali gitu. Tapi kalau misalkan ini, kadang manusia kan cepat bosan nih. Misalkan kita udah ada di tangga ketiga di sebuah bisnis. Saya pernah ngalamin juga nih kan. Ngelirik teman yang lain nih kan. Kok dia bisnis ini kok enak nih, kayaknya Nah, itu. laku nih. Akhirnya kita lompat nih, tapi kan nggak bisa lompat, harus mulai lagi. Terus lihat bisnis yang lain lagi, kok bagus nih. Akhirnya kita turun tangga lagi, ulang lagi gitu. Oh. Kebanyakan manusia tuh kayak gitu. Soalnya kakak juga pernah gitu. Jadi harus konsisten. iya, Iya, intinya konsisten dan komitmen. Karena bisnis itu pasti untung rugi kok. Oh, iya, pacaran aja untung rugi. Apalagi bisnis ya kan? Iya, apalagi Apa ada pacaran buat bisnis? Tapi kalau misalkan punya pacar bareng-bareng bisnis itu enak sebenarnya. Iya, bener banget sih. Kakak ada impian kayak gitu nggak? Sama pasangan gitu terus bikin bisnis bareng? Ada. Pasangannya nggak ada. Pasangannya nggak ada. Ya. Ya, yang penting impian dulu kan. Iya. Impian dulu. Biasanya kalau udah banyak punya passion, banyak ada investnya banyak gitu kan, mereka tuh datang dengan sendirinya. Iya gitu. benar. Nggak- Jodoh itu nggak usah. cerminan diri kan. Iya. Nah, tadi kita kan udah ngomong banyak tentang Aneka kan. Hmm. Sekarang aku pengen tanya ke kakak tentang pribadi yang kakak nih. Mm-mm. Aneka sendirinya. Mm-mm. Nah, dari pertama kali ikut bisnis ya, membangun bisnis ini nih, pasti pernah ngerasain namanya struggle, usaha, terus gabung. Itu gimana cara kamu ngadepinnya? Cara ngadepinnya nih. Apalagi cewek, Bu. Bagi cewek, iya bener. Ya, kalau misalkan struggle itu kan pasti 2019 tuh. Karena emang belum ada yang beli gitu. Bukan belum ada yang beli ya. Bentuknya itu belum sebagus sekarang. Kalau sekarang juga nggak bagus-bagus banget kan. Tapi setidaknya lebih bagus dari yang sebelumnya gitu. Jadi kalau cara ngadepinnya ya belajar terus. Jadi kalau misalkan nih, kita tidak terima orang lain, berarti kan ada sesuatu yang salah sama kita. Jadi kita perbaiki itu. Itu sih caranya sebenarnya. Nah, itu upaya gimana ya? Energi untuk bisa terus coba, itu biasanya kakak dari mana? Dari ngeliat orang lain kah? Atau kakak punya role model sendiri kah? Untuk bisa berusaha sebagainya? Role model pasti ada. Kemudian dari impian. Misalkan kalau impian saya nih kan, itu kan kayak bebas finansial gitu loh. Itu kayak jadi impian apa ya? Pernah nggak sih pengen nggak kerja tapi punya uang? Diam aja. Iya. Ya, uang. Iya. Kita ngepet. Bukan ngipet. Bukan ngipet. Maksudnya kayak sekarang kita bekerja nih, kerja, terus nanti gimana caranya biar susah kita yang sekarang itu nanti tinggal nikmatin aja. Itu sebenarnya yang bikin kayak ketika kita jatuh pengen nyoba lagi. Oh, itu alasannya tuh kenapa kayak kan tadi milih sukses di usia Mudah. muda, di usia tua biar tinggal nikmatin aja. Hmm. Gitu. Ya karena nggak ada manusia yang selalu ada di bawah. Kalau bisa dibendakan, apa aja sih yang pengen Kak Eka punya gitu? Kalau dibendakan. Kalau dibendakan, iya, kalau dari segi finansial kan apa ya? Kita pengen punya apa aja, itu bisa gitu kayak kalau jawaban. dibendakan itu kan pasti yang pertama tuh rumah kan. Heeh. Nah, rumah pribadi nih. Pengen punya berapa? Kalau rumah pribadi yang tempat tinggal ya satu. Oke, satu. Kalau aset-aset ya berapa Aset-aset. rezekinya nanti gitu. Oke, Tatar hingga Mm-mm. banyak punya Terus? mobil 9. 10 sekalian. 7 setiap hari, Senin, Selasa, Rabu. Pindah rumah ya, pindah rumah. Iya benar. rumah. Terus nggak pasti punya toko. Ini udah sih tapi ini belum sebenarnya gitu. Ini udah tapi belum, gitu maksudnya kan? Iya, iya. Kayak gitu. Iya, pengen punya sendiri maksudnya. Mm. Biar ya nggak terikat sama apa ya, ada hasilnya, belum lagi mikirin yang lain kan, ya ampun bayar ininya sekian, bayarnya sekian gitu kan, biar udah punya atas sendiri. kendali kita sendiri. Iya benar. Wow. Kita dan Tuhan. Nah, tadi kan kak bilang ada role model nih. Nah, untuk kakak sendiri dalam berbisnis ya, Mm-mm. siapa sih role model yang kakak pakai? Mantap. Kalau dalam bisnis nih, Iya. boleh sebut merek ya? Nggak apa-apa. Ada punya perempuan, asalnya dari satu desa, dia punya bisnis juga. Sama bisnisnya. Beda, dia di makanan, di Singaraja juga. Dan itu kakak kenal. Kenal. Karena dari satu desa kan, Oh, satu desa tuh artinya. dari desa Satu Tajur sama desa desa sama. Tajun ya. Oh. Tinggal di Singaraja juga. Kayak kita perlu sidak dia juga. Iya kan? Iya. Dia bisnisnya kuliner. Iya. Di satu tempat atau gimana atau? Dia bisnisnya ada 2.
kalau bisnis kulinernya kan, cake sama apa namanya? Masakan, ayam rempah. Oh, ayam rempah bro. Bajuning tempatnya, cake-nya. Oh, ayo. Penonton kita bisa nebak nih, yang dari Singaraja Utama. Apa yang tadi kuliah kak? Di Singaraja. Di Singaraja. Bisnisnya makanan. Ya, bisnisnya berdua nih sama suaminya. Sekarang udah punya anak 2. Oh. Dan itu dia udah mulai duluan dari kakak. Iya, tamatan Diksa Jadi- juga. Oh, Tamatan tamatan Diksa. Diksa. Jadi buat kalian kalau misalnya ada yang kepo kira-kira dia siapa dan pengen kita sidak bisa komen ya. Ntar kita sidak mereka. Iya. Biar kita bisa tahu kan kira-kira sesukses apakah dia. Iya. Iya. Sesukses apakah dia sampai bisa menjadi role model dari ini nih. Aneka Buket and Gift Singaraja. Oke, pertanyaan berikutnya yang mungkin lebih riskan kali ya. Omset yang didapat dari Aneka ini, kalau misalnya dihitung per waktunya gitu, berapa sih kak? Kalau omsetnya itu sebenarnya tergantung bulannya itu ada acara apa. Kalau di, oke, contohnya. Misalkan Februari itu pasti beda karena ada Valentine. Iya ada Valentine. Terus Desember beda karena ada Hari Ibu. Agustus, November beda karena ada graduation. Kalau bulan-bulan kayak Juli itu masih sepi sekarang. Oke. Ya berarti kalau misalnya ada yang lupa tanggal, tanyain di sini. Karena biasanya kayak yang bulan lu kayak lebih tahu tanggal graduation kapan ya. Iya benar. Iya. Lebih tahu kapan orang-orang belanja hadiah Valentine ketimbang kita. Iya. Nah, makanya tuh yang mutusin KK tuh parah. Enggak. Bisa tahu graduation-nya lebih dulu gitu kan. Kan udah Itu pasti. betul. Agustus, November kalau Nisa nih kampus lain kan dulu. Oh gitu. Nah itu betul. Nah hasil tertinggi yang udah pernah Kak raih di dalam bisnis Aneka Buket itu berapa nominalnya? Berapa digit? 2. 2 digit. 2 digit itu berapa sih Bu? Ya 2 digit, 1 sama 2 angka, 0. Oh gitu. 2 angka. Itu di bulan Valentine, di bulan Februari. Itu untuk terbesarnya biasanya. Dari tahun ke tahun biasanya di sana. Berarti itu sibuk banget dong. Bisa 2 hari 2 malam nggak tidur. Banget. Berarti untuk bisnis yang dengan skala sekarang ya kak ya? Mm-mm. Ini tuh kakak pakainya berapa karyawan? Kita nggak pakai karyawan, belum pakai karyawan. Jadi makanya itu kita bertim bertiga. Oh, Jadi ada sistem bagi hasil di sana, tapi sekarang kan masih merintis, jadi masih di planning. Jadi belum pakai karyawan. Kalau orang tua sendiri gimana Kak? Maksudnya kan tadi milih sarjana atau bisnis kan? Yang dipilih itu bisnis gitu. Karena sarjananya udah. Iya, ya, maksudnya kenapa tidak mempergunakan yang sarjana gitu? Maksudnya kan jurusannya Bahasa Bali. bahasa Bali, sarjananya Pendidikan bahasa Bali. ya S1, SPD. ya, Satu ya, SPD. S1. Pendidikan bahasa Bali ya. Kenapa tidak membuat kursus, les atau sejenisnya gitu? Kenapa harus memilih bisnis yang arahnya ke bunga gitu? Kalau bisnis kan emang sukanya dari dulu. Jadi Jadi gini, kalau misalkan ngomongin les dan sebenarnya kan udah ngajar juga, kan. Jadi udah ada pekerjaan sesuai dengan bidang itu. Nah sekarang tuh ke bisnis tuh lebih ke apa ya? Untuk lebih mencoba. oh berarti ini udah ada 2 dong ya berarti ya? Iya. Yang secara bulanan pasti udah bakal ada dong yang dari ngajar kan. Yang bisnis dari satu yang sekarang. Udah Usia Kak berapa? 23. 23 tahun. Udah tua ya? Belum lah. Belum tua. Ibuku sekarang 40 sih. 40 tahun. Dia belum tua juga. Yang tua tuh 80 tua tuh. ya ini kan udah 80 tua ya. udah di akhir. Oh ya tadi kan dari orang tua ya? Iya. Dari orang tua yang mendukung selama itu positif. Selama itu positif. Mendukung secara mental. Biasa kan gini, ada yang mencoba bisnis gitu kan, terus orang tuanya terlalu ikut campur gitu. Ya. Nah gitu. Pernah nggak Kakak ada di situasi gitu? Cekcok sama orang tua gitu gara-gara hal-hal padahal itu positif, cuman dilarang gitu. Bersyukurnya punya orang tua yang kalau misalkan ngomongin kan udah diajarkan mandiri dari kecil nih kan. Jadi kalau misalkan ada berhubungan dengan cara menghasilkan uang, selama itu positif ya pasti didukung, nggak terlalu diikut campur tapi didukung gitu. Oh, itu dia tuh. Makanya buat teman-teman yang mungkin ada sedikit problem di bagian sana, nggak apa-apa. Karena setiap orang tuh mungkin punya jalan yang beda-beda ya. Iya bener, beda orang, beda jalan, beda cerita. Beda orang, beda jalan, beda cerita. Kayak bio Instagram, Iya. jangan lupa follow ya. Woi, apa Oh iya. Eka Ciptaan. Bisa di bawah ya? Di bawah buat Instagramnya Kak Eka, dan di sini buat akun sosial media di
Aneka Buket and Gift Singaraja. Pernah nggak Aneka bisnis kakak yang sekarang itu ngirim bunga di luar Singaraja atau bahkan di luar Bali? Pernah. Kalau buket luar Singaraja pernah. Kalau misalkan gift luar Bali sering. Paling jauh berapa? Di mana? Paling jauh itu baru di Lombok. Di Lombok paling jauh. Kalau misalnya teman-teman ada yang minta request, misalnya ya, ada yang dari Sulawesi, Kalimantan, dari mana teman-teman yang di Papua, maybe. Ya, kalau mau bayar ongkirnya silakan boleh. Oh. Karena kan ongkir yang lumayan. Tapi itu cukup khusus gift aja, kalau bukan bunga asli itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan ke Bali, seluruh Bali nih kan, kalau untuk buketnya itu bisa dengan syarat mau nggak mereka bayar ongkirnya gitu. Karena kan ongkirnya yang lumayan. Oke, itu dia buat teman-teman semua yang maybe pengen cobain ini kan berminat. Cobain dong. Berminat. Iya, yang pengen berminat bisa langsung hubungi di sosial media tadi ya. So, next Dan. Oke, jadi kan tadi kakak juga punya sosial media di Instagram gitu. Selain Instagram, kakak tuh ngepromosiin gimana aja? Buketnya apa promosi diri? Oke. Buketnya ada di TikTok. Di TikTok sama di Facebook. Nah, apa sih strategi kakak untuk bisa promosi itu sampai seviral itu? Karena sempat kita riset kan, Iya. TikTok dan lain. Nih, Itu sampai berapa? 7, udah ada yang ratusan loh. Kali beli berapa kak yang kakaknya? Yang paling ingat 800 Nah, K. itu sih kak caranya bikin konten untuk promosi biar bisa viral kayak gitu. Sebenarnya coba-coba ya, dan nggak berlaku ke semuanya. Cuma yang pertama itu make soalnya lagi viral. Terus make kata-kata agak nyeleneh dan positif. Kayak bikin orang penasaran buat lanjutin video itu gitu. Kayak video yang bukan 50 lembar itu. Terus kalau misalkan pas ada budget lebih, kayak bikin giveaway. Bikin giveaway yang bikin orang tuh kayak komen, like. Pokoknya gimana caranya biar postingan kita itu di like, di komen sama di save. Jadi itu lebih atau ditonton berulang-ulang. Jadi itu yang bakal bikin apa ya namanya? Meningkat jadinya. Itu meningkat. Jadi kayak dikirim ke orang lain, oh ya disukai, dikirim lagi. Kalau di TikTok kayak gitu dia sistemnya. Kalau di Instagram itu iklan. Iklan kayak gimana? Iklan ads. Oh. Yang berbayar. Kalau di Instagram. Ya, kalau kita lihat di story itu ada Ya tiba-tiba muncul iklan kayak gitu. Tapi itu jarang pakai. Kalau pas ada di tertentu. Kalau di Facebook nggak pakai iklan, cuma kayak postingan biasa aja. Terus kalau untuk personal brandingnya kakak sendiri? Personal branding Iya. diri sendiri. Ya kita posting hal-hal yang positif. Tapi kakak punya Instagram sendiri dong? Ya. Di sana kayak kita posting apa kegiatan kita. Pokoknya orang tuh gini, orang kadang belanja tuh bukan karena produknya, bisa jadi karena orangnya. Tuh. Jadi ya kita juga tetap harus aktif sosial media sendiri. Nah, ini untuk promosinya ya. Jadi dengan promosi yang positif, nggak selamanya harus goyang-goyang gitu. Karena ada banyak tuh dia bisnisnya jualan apa ya kan, promosinya pakai pegunungan. Promosinya pakai pegunungan, promosinya pakai gini gitu kan. Harus tetap aktif. Iya harus tetap tuh perlu dicontoh tuh teman-teman tuh kayak promosi menarik orang nggak harus dengan belahan ya kan. Enggak kan? Menarik boleh pakai pecahan juga. Iya. Jadi konten yang kakak sendiri tuh untuk diri sendiri di Instagram. Tapi keseharian berarti kayak day in my life. Bukan, kalau yang di konten pribadi di Instagram nih kan, kalau TikToknya kan udah jadi satu tuh. Kalau di Instagram tuh kayak posting kegiatan kita misalkan, tapi nggak setiap hari bisa posting. Cuma hari tertentu, tapi setiap kegiatan tuh bisa diposting gitu. Misalkan pas ada kegiatan kayak kemarin ada sarjahan, terus ikut kegiatan bisnis, terus kegiatan kayak ngajar gitu, itu diposting. Terus kadang-kadang juga kan ngeposting aneka juga, tapi nggak sering karena orang tuh cukup bosan juga. Ya pasti. Apa sih orang nih kok senang banget nih bisnisnya gitu? Ya bener. Sama di WA lagi satu promosinya bagus. Oh di WA juga ya. Orang lebih intens ya sih. Bener. Karena orang bisa langsung komen di story kita. Nah kalau di WA itu kan kita baru bisa nge story kalau kita Temenan. save nomornya temenan. Iya. Jadi udah pasti teman, jadi begini kan. Bener. Itu bisa bikin pelanggan kita berkelanjutan gitu. Iya bener. Karena kan kebanyakan customer tuh emang lebih ke repeat order dia. Iya. Nah ini kak agak nilainya dikit nih. Jauh sih. Yoi. Kita nanya soalnya. Oi. Mau punya anak berapa? Nah, kan bilang 4. Iya. Kenapa 4 gitu? Kenapa? KB Bali. Iya udah itu ya Bali. KB Bali. Iya biar ketetnya nggak hilang.
Ini kan teman-teman kita di sana ini mungkin belum tahu HP Bali itu kayak gimana. HP Bali itu kan ada 4 nih kan, wayang atau putu atau gede atau lo. Terus yang kedua tuh made, kade, apa lagi nengah. Ketiga tuh nyoman, komang, itu. Yang ketiga tuh ketut. Itu kan rencananya, nggak tahu kan ke depannya. Kalau dari sisi apa ya? Kalau kita punya anak banyak tuh hubungannya kemana sih? Kenapa nggak mikir kayak banyak anak banyak rezeki gitu? Jadi makin banyak anak makin banyak rezeki kan, maksudnya makin banyak yang bantu kita di hari tua ya kan. Kenapa nggak ada pikiran itu? Kenapa harus kami Bali harus 4? Ya kalau banyak rezeki kan, kalau banyak masalah. Nggak, jadi gini, kalau misalkan pemikirannya banyak anak banyak rezeki, otomatis kita tuh menggantung ke anak gitu. Kan nggak harus, anak tuh juga nanti kedepannya punya keluarga sendiri kan. Gitu. Jadi ya semampunya sih sebenarnya. Itu kan rencananya emang 4 karena memang suka dengan kami Bali nih. Tapi kalau kedepannya kan nggak tahu. Suka dengan kami Bali bro, ayo. Kayak tuh karena pengen istilahnya ngajaknya gitu, melestarikan. Iya, ceritanya melestarikan. Nanti kan lihat kemampuannya. Makanya sekarang ngumpulin duit kan. Kita sudah di planning. Luar biasa, udah ada planningnya. Kak jomblo nggak kak? Kemarin jomblo, sekarang masih jomblo sih. Boleh nih. Lumayan udah ada planning kayak kan. Ya aku harus buat kasih. Iya. Nah, kenapa tidak memilih untuk kembali ke masa lalu? Karena ya apa nggak bisa kembali ke masa lalu. Kalau misalnya dikasih kesempatan gitu, dikasih kesempatan harus kembali ke masa lalu gitu. Nggak mudah percaya sama orang. Tidak mudah percaya sama orang. Udah ada berapa kalau mungkin kalau dengan statement tidak mudah percaya sama orang berarti pernah dibohongin dong ya? Dibohongin, dihianatin, ditipu. Tapi ini bukan ke pasangan aja, ke teman dan sebagainya juga pernah gitu. Oh banyak. Ya, gitu. Makanya sekarang lebih mikir jangan mudah percaya sama orang. Tapi masih percaya juga gitu. Ya hati perempuan yang mau gimana lagi kan? Iya, gampang maluin perempuan kan. Iya. Ya emang. Kadang-kadang gue emang nggak ada perasaannya. Kalau nggak sih bunga asli, kasih aja bunga tabungan. Dulu deh. Wow, nggak perlu bunga asli. Kayak rahasia-rahasia. Yang penting bunga tabungan. Eka 2022. Iya bener. Iya bener-bener. Ya nggak apa-apa. Realistis nggak? Enggak. Kalau misalkan kita bilang kita nggak boleh percaya sama orang, itu kan tidak berlaku 100%. Artinya kita Iya. nggak harus. Bukan nggak boleh sih, tapi nggak mudah. Ya tidak mudah. Nggak mudah percaya sama orang. Nah untuk itu berarti kakak punya gini dong, namanya semacam benteng yang bisa bikin kakak tuh jadi nggak mudah lagi percaya. Kalau sekarang bentengnya tuh ada teman-teman yang ngefilter, gitu. Ada orang tua yang ngefilter lagi. Kalau dari kakak sendiri, cara kakak ngefilter gimana? Kalau bukan dari faktor eksternal lagi, ini dalam diri, mungkin caranya dengan nanya dia lebih apa ya? Lebih intens lagi dari sebelumnya. Lebih kenal lagi ke orangnya. Tapi kalau misalkan di awal udah nggak ser ya nggak gitu. Ini nggak berlaku ke pasangannya, misalnya ke teman gitu. Kalau di awal udah nggak ser ya nggak. Tapi kalau di awal udah ser, baru difilter sama teman-teman sama keluarga gitu. Lebih banyak lagi berarti saingannya gitu kan. Kalau dari kakak sendiri, cara kakak menilai orang ya kayak gimana sih? Artinya pertama kali ngeliat orang first impression. Nah itu pertama kali kakak lihat apa? Dari cara bicaranya kah? Atau dari mukanya kah? Atau dari apanya gitu? Kalau misalkan dari kakak sendiri kan, kalau melihat orang tuh dari apa yang dia bicarakan sekarang dengan apa yang dia bicarakan atau lakukan nanti. Jadi nggak pas pertama kali banget nggak. Tapi sekarang misalkan dia bilangnya apa, terus lagi sebentar yang dia lakukan apa. Jadi dari itu. Makanya disaring ya kan? Iya. Kenapa harus disaringan gitu? Kenapa karinengan ya kan? Lalu tuh Beda lagi. Biar gak tegang bro. Berarti ya intinya semua hal yang kita lakukan itu harus terencana ya kan. Nah, for the last question dari kita nih Kak. Untuk teman-teman yang nonton video kita hari ini, kasih dong satu statement dari kakak gitu yang bisa membangun kita sebagai generasi muda itu, khususnya aku aja nih orangnya gabutan, sumpah aku orangnya gabutan suka kalau udah terlanjur scroll ya udah kayak padahal nggak tahu ini info yang kita dapetin ini apa gitu, tapi terus aja pengen scroll kan. Masih gitu juga loh. Ya tapi buktinya ada punya usaha kan. Kalau cara kita tuh keluar dari zona keluar dari itu gitu. Action apalagi sampai ke bisnis.
kalau ngomongin scroll nih kan, scrollnya cari sesuatu yang berhubungan sama hobi kita yang bisa ngasilin uang gitu. Kalau ngomongin scrollnya, jadinya kita nge-scrollnya itu bakal itu aja terus yang dilihat tuh. Oke, Kalau nge-scrollnya, aku terapin mulai hari ini. Berarti lebih ke mindset ya kayak. Di scroll boleh scroll. scroll. Tapi cari yang bisa membawa kita ke yang lebih positif. Gitu. Iya bener-bener. Ya usaha, belajar, Iya. sekedar cari sekarang instan gitu. Kalau misalkan di buket kan, misalkan cara ngerangkai buket itu yang dicari kayak gitu. Kalau misalkan di bisnis lain, tentang bisnis lain. Kalau kuliah misalkan cari tentang kuliah. Kan banyak tuh di TikTokan juga. Jelas statement untuk gimana kita sebagai generasi muda bisa membangun bisnis gitu, dari seorang kakak Eka, pemilik atau owner dari Aneka Bukit and Gift Singarai. Intinya yang pertama, coba apapun yang mau dicoba nih kan. Tetap jadi orang baik, lakukan yang terbaik, Tuhan kasih tahu yang terbaik. Luar biasa. Bagaimana Bi? Apakah Anda sudah tercerahkan pada hari ini? Kayak gue perlu membenahi diri lagi deh. Udah sekarang cari banyak-banyak ya kan. Biar nggak belahan isinya semua ya. Tadi kalau belahan isinya semua, emang awalnya tuh pernah nge-like belahan gitu. Lumayan. Aduh. Oke, jadi tadi kita udah ngobrol bareng Kak Eka dengan banyak statementnya, dengan banyak ilmu yang udah kita bisa ambil. Dan buat kalian yang suka video kita kali ini, bisa komen siapa kira-kira yang perlu kita cari berikutnya dan konten apa yang perlu kita create berikutnya. Jadi buat kalian yang suka sama video kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman. Thank you banget buat Kak Eka udah mau mampir di channel kita yang so mini banget, ya kan? Nanti bisa jadi besar. Semoga. Dan tanpa bantuan teman-teman yang nonton juga, kita nggak ada apa-apanya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam sinis sidak bisnis.